Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sinta Zulfia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan Ingkar al-Sunnah dengan tema 5W 1H. Yang pertama adalah what. Apa itu Ingkar al-Sunnah? Kata ingkar al-sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab inkaro yankiru inkaron yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Pengertian ingkar sunnah menurut para ahli sebagai berikut. 1. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Yang kedua adalah wu. Siapa saja mereka yang dikenal sebagai munkir al-sunnah? Yang pertama adalah Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Yang kedua adalah Rosyad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Yang keempat adalah Qasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rosyad Khalifah. Karena itu pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Yang kelima adalah tokoh-tokoh ingkar sunnah asal Indonesia, yaitu Abdurrahman, Muhammad Irham Sutarto, Lukman Sa'ad, dan Ahmad Sutarto, dan Nazwar Syamsu di Padang, Sumatera Barat, Dalimi Lubis, dan Sanwani Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Sekitar tahun 1983-an, tokoh-tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap al-hadis. Yang ketiga adalah why. Mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Alasan mereka bahwa sunnah itu doni atau dugaan kuat, sedangkan kita diharuskan mengikuti yang pasti atau yakin. Masalahnya tidak demikian, sebab Al-Quran sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai kalamullah, tidak semua ayat memberi petunjuk hukum yang pasti, sebab banyak ayat yang pengertiannya masih doni atau doni ad-dalalah. Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti ini juga tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat pasti atau yakin. Yang keempat adalah when. Kapan hal itu terjadi? Yang pertama, pada masa periode klasik. Baru muncul pada masa Imam Syafi'i di penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Yang kedua, pada masa periode modern. Tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern akhir abad ke-19 dan ke-20 yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India dan Taufik Sidki dari Mesir. Rosyad Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Qasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Yang kelima adalah where. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Indonesia, Malaysia, di Asia Tenggara itulah banyak sekali melahirkan orang-orang yang mempunyai pemikiran
tentang paham ingkar as-sunnah yang sampai saat ini mereka tetap pertahankan karena keyakinan tentang ingkar as-sunnah. Yang keenam adalah how. Bagaimana ingkar as-sunnah itu muncul dan bertahan? Muncul dan menyebarnya ingkar as-sunnah atau ingkar hadis dengan berbagai latar belakang dan motifnya dalam batasan tertentu telah menjadi masalah tersendiri sejak zaman klasik hingga modern, baik dalam ikatan dengan pemahaman ajaran Islam keseluruhan maupun posisi hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Secara empirik, muncul dan berkembangnya komunitas pengingkar hadis tersebut telah menjadi salah satu faktor kesalahan masyarakat muslim. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.